Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya, siapa nih? Eh, siapa mulai Indonesia tadi yang belum masuk siapa? Septiani ya? Iya Pak, saya dulu Pak. Oke, silakan. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik Pak. Ya, Iya Pak. ya. Gimana? Ceritakan. Masih sama Pak kayak minggu-minggu sebelumnya. Sekarang Ya. kita udah 16 BPR-an deh Pak. Udah banyak Yang udah ya. selesai. Iya udah lumayan Pak. Soalnya yang debiturnya lebih dari 500 sisa 2 bank. Terus Iya. juga sisanya yang sedikit-sedikit kayak cuma 30 debitur, 40 Iya. kayak gitu. Tapi tes COVID swab masih terus setiap 2 minggu. Setiap Senin Pak. Senin. Kalau misalkan karyawannya masuk, otomatis kita setiap Senin rapid. Oh, rapid tiap Senin ya. Rapid pakai Iya, swab. Pakai rapid deh. rapid Pak. Kalau ada yang reaktif baru di swab. Oh iya. Kemarin juga ada yang reaktif Pak, Iya. 2 orang. Terus ternyata pas di swab hasilnya negatif. Terus hari Selasanya dirapid lagi, ada lagi yang reaktif. Di swab lagi negatif, akhirnya kita WFO. Sehari kita sempat WFH Pak. Oh iya. Tapi kamu nggak ada masalah kan sama teman lain? Nggak masalah ya? Nggak ada Pak. Ya, tapi tetap masuk ya. WFO-nya kalau ada kasus ya. Iya Pak. Oh, WFH-nya cuma sekali doang waktu itu Pak. sekali aja ya. Iya, terus langsung masuk lagi. Karyawannya gantian ya? Karyawannya gantian Pak, shift-shiftan. Ada yang Senin, Selasa masuknya, terus ada yang Kamis, Jumat kayak gitu. Terus ada juga yang selang-seling. Oke, terus absen diisi terus kan absen? Iya diisi Pak. Kita di Ada scan masalah gitu nggak? sih. Ada masalah nggak Alhamdulillah sekarang? nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Terima kasih, sehat selalu ya, hati-hati jaga kesehatan ya. Iya Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Iya Pak. Berikutnya siapa lagi? Siapa lagi berikutnya yang masuk berikutnya si Putri kali? Putri Suryani. Iya, Pak. Gimana Putri? Kamu yang BNI Syariah? Iya, Pak. Gimana kabarnya BNI Syariah? Kabarnya di BNI Syariah masih pas semenjak PSBB ini selang-seling sih Pak masuknya. Kan tadinya full WFO. Cuman karena PSBB jadi 2 hari WFH, terus 1 hari masuk gitu Pak. Tapi tetap tergantung mentor Pak. 2 hari WFA, 1 hari WFO. Iya, masuk ya? Gitu. Oh, 1, 2 ya. Udah berapa lama tuh sejak PSBB ini? Iya, itu sejak PSBB. Sebelum PSBB kita full Pak. Kalau WFA dikasih pekerjaannya apa? Tetap dikasih Pak buat ngerekap. Kalau saya kan divisinya insurance, jadi tetap bikin rekapan rekonsiliasi asuransi sama bikin klaim. Oh gitu, bikin klaim juga? Iya, Pak. Nanti klaim selalu bikin disampaikan ke mereka lagi, mereka ngirim kan? Iya Pak, dari pusatnya ngirim nanti. Cara gimana sih bikin klaim? Cara gimana caranya? Kalau klaim tuh biasanya masuk email dari cabang, terus nanti kita yang ngurus dari pusatnya. Nah nanti pusat yang ngirim langsung ke asuransi. Nanti kalau misalkan klaimnya diterima, rekeningnya masuk ke buku rekening di pusat gitu Pak. Cuman kalau misalkan bikin klaim asuransi itu hitungnya di mana? Kamu bikin klaim asuransi? Hitungnya gimana? Itu template suratnya udah ada Pak. Jadi tinggal kita lihat berkasnya dari cabang, cuman disamain nama, terus nominal gitu-gitu. Cuman kalau cuman kalau untuk rekening buka akun rekening gitu-gitunya, nanti biasa mentornya Pak. Kita bikin suratnya aja, iya. Oh ya bagus lah ya. Jadi mainnya pakai online aja, internet aja ya? Iya Pak, ada aplikasi Icons-nya dari BNI Syariah. Terus kalau selama 1 hari itu penuh nggak dikasih pekerjaan dari pagi sampai sore? Kalau WFA juga sama Pak, kayak gitu juga. Cuman biasanya jadi kalau WFA itu pekerjaan rumah. Jadi rumah itu dari pagi sampai sore pekerjaan Pak dikasih terus ada banyak. Iya Pak, kalau untuk WFA-nya tetap kayak gitu. Cuman biasanya untuk tanda tangannya aja Pak bedanya.
Jadi tanda tangannya itu di scan gitu, Pak. Oh, di scan ya. Scan pakai itu, pakai aplikasi. Iya, sama pakai aplikasi. Cuman ada beberapa juga kalau Aplikasi itu kan misalkan bayar kan? aplikasinya Kalau bisa apa? aplikasinya yang buka mentornya sih, Pak. Jadi aksesnya langsung ke mentor, nanti kita cuma dikasih data-datanya aja gitu. Oh itu ya, oh gitu ya. Iya, Pak. Oh ya mentor yang tangan ya. Oke. Mm-mm. Oke, ada lagi ya Mbak Putri, ada lagi yang lain? Kalau untuk di saya, kebetulan kan saya berdua sama Fani, Pak, di sana. Terus Ya. mentor saya itu ada namanya Mas Fuad, dia malah nanya-nanya tentang bisa nggak kita berdua diperpanjang gitu, Pak. Magangnya diperpanjang. Oh, kalau diperpanjang gini-gini. Kalau panjang itu tergantung kan setelah Desember. Desember nanti kalau diperpanjang itu tergantung ke pribadi aja ya. Oh gitu, Pak. Kalau sudah mau terserah nggak masalah pribadi. Betul kontrak kita ABS sama dia kan akhir Desember, akhir Desember. Desember ya. Itu Mas Fuadnya nanya harus ada surat dari IBS gitu nggak, Pak? Atau langsung konfirmasi dari mahasiswanya? Kalau kita kasih surat, kalau minta surat pengantar kita kasih surat, tapi biasanya nggak pakai surat pengantar sih. Kalau minta izin kita kasih suratnya, tergantung mahasiswanya mau nggak perpanjang ya. Oh gitu, Pak. Oke, Pak. Iya. Ya. Oke, itu aja sih, Pak. Iya. Ada lagi yang lain? Mbak Siva, Mbak Putri? Oke. Udah, Pak, itu aja. Oke, jaga kesehatan ya. Kamu ini di mana sekarang? Di kantor, di rumah? Di rumah, Pak. Di rumah ya. Oke, jaga kesehatan ya. Kamu udah dikasih tes swab nggak? Enggak, Pak. Di BNI nggak ada. BNI Syariah nggak ada. Itu kenapa? Karyawan yang lain juga gitu ya? Karyawan lain? Enggak. Palingan disuruh rapid, Pak. Itu juga Biaya sendiri? kemauan sendiri, iya. Oh. Kamu rapidnya udah berapa kali selama di EB ini? Kalau saya pernah sekali rapid yang pas lantai saya di lockdown itu saya langsung rapid. Terus kalau sekarang ada yang kena nggak di lantaimu? Enggak, Pak. Kan saya lantai 4, yang banyak itu di lantai 6. Kenapa? Kok beda? Ada positif gitu, Pak. Cuman langsung di lockdown selama 2 minggu ini. Oh iya. Waduh. Mudah-mudahan nggak menjalar ke lantai 2 ya, ke lantai 4 ya. Iya. Peraturannya juga kalau magang tuh nggak boleh cross lift gitu sih, Pak. Jadi nggak boleh naik turun, tetap stay di lantainya aja. Oh gitu. Boleh turun nggak boleh begitu pagi masuk lantai 4 langsung lantai 4 saya pulang. Iya, gitu, Pak. Nggak boleh jalan-jalan gitu. Boleh jalan boleh gitu. Itu makan siang mana makan siang? Kalau makan siang di meja, Pak. Hah? Bawa di rumah? Iya, bawa dari rumah. Kantinnya ditutup, Pak. Oh iya. Ya deh. Ya Mbak Putri ya. Semoga tetap terus ya. Yang lain silakan. Devita, Meliani Rawantika. Pak, maaf Pak, sebelumnya aku mau bimbingan skripsi. Aku kira ini bimbingan skripsi, Pak. Skripsi juga sama. Oh, sama juga. Sama. Skripsi sama tesis sama. Silakan. Aduh yang magang dulu ya. Iya, yang magang dulu aja, Pak. Dulu itu yang siapa lagi itu? Yang magang siapa lagi itu yang magang? Saya, Pak. Oke, silakan. Siapa nih? Michelle, Pak. Michelle, silakan. Michelle. Pak, maaf Pak, kamera laptop saya tiba-tiba nggak bisa dinyalain. Oh gitu? Iya, error. Tadi saya udah coba restart tapi tetap nggak bisa. Oh, pakai HP aja, pakai HP. Ya udah tunggu bentar ya Pak, saya keluar dulu berarti. Iya.
Mana misal? Udah misal? Udah Pak, udah bisa. Udah. Bentar Pak. Nah, gimana misal? Gimana gitu? Sama sih Pak, sama kayak Septi, Iya, masih ngurusin yang BPR itu juga. Iya. Terus kamu bagiannya sama Septi di satu ruangan? Masih satu ruangan sih Pak, Iya. cuman nanti minggu depan mungkin di rolling. Kemana rolling minggu depan? Mungkin ke pos berikutnya Pak, jadi saya yang input data-datanya bukan yang digitalisasi scan lagi. Input data apa tuh? Data itu, data yang kalau klaim klaim ibu BPR tutup itu, Iya, nasabahnya. yang data BPR, iya, masih nginput data BPR yang udah dilikuidasi Pak. Oh, ada berapa BPR juga sih? Banyak nggak? Totalnya sih ada 46 Pak yang harus dikerjain, cuman kita baru ngerjain 16 sih. Banyak banget nih. Satu BPR rata-rata berapa nasabah? Untuk yang bervariasi Pak, jadi kayak ada 8 BPR yang debiturnya tuh di atas 500. Iya, iya. Selebihnya tuh debiturnya ada 300-an, cuman dokumennya ada yang nggak nyampe segitu. Oh, iya, iya, iya. Iya Pak. Iya nih. Oke, ada lagi yang lain, Mbak Michelle? Enggak sih Pak, itu doang. Jaga kesehatannya, kamu harus kalau pulang dari magang langsung mandi, jangan hati-hati ke orang di rumah ya. Iya Pak, Langsung mandi, semua baju dicuci semua itu. Iya Pak. Kasian bapakmu umur berapa bapaknya? Papa saya nggak di sini sih Pak. Papa saya masih. Kamu kos? Enggak, papa saya tuh pas akhir tahun lalu tuh ke Bali kan. Terus? Nah, jadinya tuh sama kakak saya yang pertama. Nah, bisa balik lagi karena COVID. Nah, iya, gara-gara COVID itu jadi nggak berani ke sini. Jadi dia masih stay di sana. Jadi saya sama mama saya. Terperangkap dong sekarang. Iya, jadi nggak berani kemana-mana. Bukan di Bali itu jumlah COVID-nya naik gitu. Ngeri tuh iya, Bali. Pak, naik. Makanya nggak berani kemana-mana. Udah berapa lama di situ Bali? Dari Agustus tahun lalu, Pak. Dia ada rumahmu di situ, ada rumahnya. Iya, kakak saya yang pertama kan udah berkeluarga, tinggal di Bali. Tinggal sama anaknya, sama kakakmu. Iya. Oh, nggak apa-apa lah. Saya pikir ke jebak di hotel berapa lama? Oh, enggak Pak. Kakakmu itu kuliah? Kakak saya yang pertama udah kerja. Enggak, bukan ya, yang kan bapakmu sama siapa ke situ, sama adikmu? Sama kakak saya. Kakakmu yang keluarga? Kakak saya udah nikah yang pertama. Yang satu lagi? Oh, yang satu lagi kakak saya masih di sini sama saya, jadi saya Oh bertiga. gitu ya. Oh iya. Oh sama kakak. Oh berarti terperangkap nggak apa-apa lah, kan sama anaknya, rumah anaknya. Iya, untungnya ada keluarga di sana Pak. Rumah anaknya. Jadi sekarang ya nggak berani, saya juga mau ke Makassar nggak berani juga saya nih. Iya, belum berani naik pesawat Pak. Ngeri sih. Pesawat tuh lebih rentan sih, lebih rentan kejangkit virusnya. Iya Pak. Karena dalam beberapa jam dalam satu ruangan ya, AC lagi ya. Iya Pak, benar. Dulu lagi di bandara itu banyak banget virus corona itu berada, itu ngeri banget lah ya. Iya Pak. Ya lah. Apalagi yang ada masalah nggak? Nggak ada sih Pak. Nggak ada masalah. Kamu apa teknis pekerjaan itu dicatat ya, dari mana dokumennya apa ya, dokumen yang dipakai, laporannya isinya apa dicatat ya. Oh iya Pak, dicatat kok. Itu bikin laporan, kalau betul nyicil bikin laporannya deh. Iya, lagi sambil dicicil kok Pak bikin. Iya cicil. Oke, ada lagi yang lain? Iya. Misal? Udah sih Pak, itu aja. Oke, makasih misalnya. Iya Pak, makasih Oke, Pak. yang lain berikutnya lain. Yang magang nih ya. Iya Pak, saya Pak. Oke, silakan buka itunya. Iya, silakan. Nama saya Recita Dewi Putri, itu saya magang di BNI Syariah Pak. Terus ini kalau sebulan ini saya magang, sebenarnya belum benar-benar dikasih tugas-tugas yang berat sih Pak. Jadi saya masih pengenalan divisi gitu Pak, masih disuruh baca-baca gitu. Paling cuma disuruh ngerekap aja gitu Pak. Kok dikasihnya kok paling belum itu udah sebulan loh. Kenapa Pak?
Udah sebulan masih yang teman lain udah bekerja semua penuh. Kamu masih suruh baca-baca juga? Iya Pak, masih itu karena kan kalau misalnya di tempat saya tuh kayak sibuknya tuh pas awal bulan gitu Pak. Kan saya kan masuk setelah 2 minggu gitu. Oh gitu. Kan, perizinan pencairan gitu Pak. Jadi kan sebelum dia cair itu surat-suratnya tuh kayak harus dilihat dulu, dilengkapin gitu Pak. Jadi di awal-awal. Jadi saya belum dapat yang susah-susah gitu. Oh nggak apa-apa lah, nikmati aja. Iya Tapi Pak. kamu datang ke kantornya terus kan tiap hari? Tapi kalau datang sih disuruhnya sih kemarin 2 minggu WFH gitu. Oh Terus ya, di akhir bulan disuruh sekali WFH-nya gitu. Oh gitu. Oh kalau minggu pertama kerja kurang ya? Iya. Terus katanya sih terakhir, baru bulan ini disuruh WFO terus katanya. Cuma ya, saya belum tahu kerjaannya tuh apa gitu. Gak apa-apa, nikmati aja. Iya Pak. Pokoknya kalau kamu WFA nanti minta tantangan dia aja WFA keterangannya ya. Iya Pak. Iya. Oke, ada lagi yang lain kamu panggil Putri atau Ristapel siapa namanya? Putri Cita, atau Pak. Cita? Oh Cita ya. Ya itu ada lagi nggak masalah lain Cita? Enggak sih Pak, itu aja selama ini. Sehat semua kan? Alhamdulillah sehat. Bapak ibumu hati-hati loh, pulang ke magang harus mandi ya. Iya pasti Pak. Ya, jangan pegang-pegang lain dulu ya. Iya Pak. Kamu ke BNI naik motor atau naik angkot atau naik mobil? Oh naik motor. Motor ya. Rumahmu jauh dari tempat itu? Nggak jauh nggak? Berapa kilo? Kalau misalnya dilihat dari itu sih 33 Pak. Cuma saya sejam doang sih Pak ke sana. Oh 33 kilo tapi sejam? Iya. Oh kan sepi nggak ada macet. Iya makanya nggak ada macet. 33 kilo, kamu rumahnya di mana? Di Cibubur sih Pak, tapi dekat Kotwis Pak, ada kota wisata di situ belakang. Cibubur itu kantornya? Di Kuningan City. Kuningan. Oh 33 kilo ya, hati-hati. Kamu lewat itu dong, ke Kalibalang dong? Kalibata Pak saya lewatnya. Kalibata terus Pancoran. Pancoran ya. Hati-hati ya Pak, hati-hati motor itu pengantuk ya. Iya Pak. Hati-hati ya. Iya, hati-hati jangan kalau pulang yang motor itu yang susah tuh kalau pulang kerja kan kecapean tuh. Iya. Kalau pagi masih segar pulangnya itu ya, hati-hati ya. Alhamdulillah aman kok Pak. Oke Cita, ada lagi nggak? Udah kok Pak. Ya makasih ya Pak. Oke, selamat. Ya. Oke, sama-sama. Oke. Assalamualaikum. Selamat magang dia ya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya. Yang magang ada lagi. Kalau nggak ada, oke silakan. Apa tadi yang skripsi Melani, silakan. Jelas ya Pak. Iya oke, sesama Mbak Siti. Oke, Melani, silakan Melani. Kalau nggak berani mungkin oke silakan Melani, silakan. Enggak yang magang dulu aja Pak. Udah magang udah selesai. Oh udah ya. Magang udah selesai udah. Atau kalau nggak siap si Iva boleh Iva dulu. Maaf Pak, saya magang belum laporan. Oh ya, oke Marugi silakan. Kok kamu diam aja tadi? Iya Pak. Marugi silakan. Ya, kamu pertama kali nih? Iya Pak. Kamu pertama kali. Kamu di mana? Saya di BNI Syariah Pak. Oh ya, terus gimana pengalaman kamu selama sebulan ini gimana? BNI Syariah? Ya, jadi saya di divisi Treasury dan Internasional, saya di unit Treasury Sales, itu mengurus tentang transaksi jual beli falas. Di situ alhamdulillah sebulan ini saya dikasih materi dan sudah mulai dikasih kerjaan sih Pak, kayak rekap transaksi, terus rekap operasional mobil untuk rembes gitu-gitu Pak. Ya. Kamu bikin treasury ya? Bikin treasury? Iya, saya di treasury Pak. Oh bagus. Bagus tuh, jarang yang begitu treasury jarang dibolehkan magang tuh. Iya. Jarang magang treasury. Tapi kamu treasury bukan di dealernya, orang dealernya kan, bukan kan? Bukan Pak. Bukan di bagian administrasinya ya? Iya, bukan. Iya. Apalagi kamu kerjaan apa lagi, Mas
Ahmad? Paling ya cuma bantu-bantu di sana Pak, kayak mungkin bungkus bingkisan untuk nasabah gitu Pak. Terus untuk ngeprint data paling gitu sih Pak. Terus WFO terus, WFO terus. Seminggu ini saya baru 1 kali WFO karena ada yang positif. Jadi menurut manajer unit saya lebih baik saya untuk WFH. WFH juga saya dikasih kerjaan paling untuk update data di PowerPoint sih Pak, buat presentasi kinerja unit, paling gitu dong sih Pak. Oh iya, ya bagus lah ya. Jadi bisa santai nikmati aja ya, jangan mengeluh ya. Iya Pak. Jangan nikmati aja, kalau apapun pekerjaan kerjakan segera ya. Iya Pak, siapa? Karena kalau kamu kinerja baik, siapa tahu dia minta diperpanjang kan. Jadi perpanjang lama dan tetap ya. Amin. Iya ya. Iya Pak. Amin, coba aja baik-baik aja. Apalagi orangnya baik itu ya. Iya Pak. Baik-baik nggak orangnya? Baik Pak. Orangnya terbuka. Baik-baik. Iya. Oke. Masih muda-muda lagi ya? Iya. Jadi enak ngobrolnya. Iya, oke nih. Ya, ada lagi lain kalau nggak ada. Terima kasih ya Mas Ahmad ya sudah menyampaikan laporannya. Ya, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, oke. Berikutnya masih ada anak magang lagi yang lain? Ada lagi? Saya Pak. Oh ya, ini Nurun. Oh ya, silakan Nurun. Lu magang di mana Nurun? Ya. Magang di mana? Di BNI Syariah juga Pak. Iya, gimana? Ceritakan pengalamannya gimana? Selama sebulan ini sih saya dikasih kerjaan kayak meregis nomor NI itu Pak, terus surat masuk, surat keluar, terus saya juga disuruh ngerjain kayak rekapan absen karyawan itu dulu sih Pak. Terus kayak kan saya di divisi remedial and recovery itu, terus saya tapi belum dikasih kayak untuk kerjaan kayak apa sih tentang itu kan tentang pembiayaan gak lancar gitu. Saya belum dikasih kerjaan mengenai itu Pak, cuman saya dikasih kerjaannya ya tentang kayak mereka absen, terus kayak mereka registrasi nomor gitu doang, belum dikasih kerjaan yang sulit gitu Pak. Enggak apa-apa, mungkin karena WFA ya? Kamu WFA? Iya. Atau di kantor terus? Kalau waktu pertama kali saya dikasih data WFH-nya itu 1 kali minggu. Cuman pas ada kebijakan new normal ini, saya dikasih ke WFH-nya itu 2 kali atau 3 kali Pak. Jadi kalau nggak WFH 3 kali ya WFO-nya 2 kali gitu. 2 kali, ya. Jadi mati aja lah. Kamu kalau WFO di situ ada dikasih meja nggak? Iya, jadi aja Pak. Jadi per unitnya itu dijatuhin untuk yang masuk itu maksimal 4 sampai 5 orang. Karena di unit saya ada 10 orang. Oh, jadi kamu kalau masuk ada meja tempat duduk kan? Ada, jadi saya nempatin yang orang yang nggak masuk gitu Pak. Nggak masuk, oh iya. Karyawan yang nggak masuk. Iya. Kamu bawa laptop nggak kayak itu ke kantor nggak? Enggak, ada pakai komputer dari sana. Mereka sediakan ya? Iya Pak. Itu kalau pakai komputer gimana? Pakai sarung tangan nggak? Ada sih Pak disediain sarung tangannya. Cuman tiap meja ada hand sanitizer-nya. Oh iya. Oh iya itu. Hati-hati itu karena takutnya pegangan dari karyawan sebelumnya di komputer itu ada virusnya. Iya Pak, siap Pak. Iya. Terus di sini jadi harus hand sanitizer itu ya. Iya. Ada lagi yang lain, Mas Nurul? Ada lagi yang lain? Udah itu aja Pak. Oke. Iya, makasih Mas Nurul atas terima kasih ya Pak. Ya, Assalamualaikum. Iya Pak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Oke, yang lain ada yang magang? Kalau nggak ada lagi, berarti boleh silakan yang bimbingan skripsi ya. Boleh silakan. Pak izin live ya Pak. Boleh silakan. Mas Nurul, silakan yang sudah selesai boleh izin live ya, boleh izin live. Yang sudah selesai boleh izin live. Ya. Oke, yang skripsi yang sidang yang pembimbing bukan saya tapi saya penguji ada nggak? Pembimbingnya bukan saya, tapi saya penguji. Pak Ruli kamu dulu deh. Iya Pak. Ya, coba buka videonya.
Ya. Kamu kapan Suji ya? Kapan Suji? Udah lama nggak ketemu nih. Kemarin masih Pak, masih ikut bimbingan. Oh iya, iya. Kamu ujian sampulnya kapan? Skripsi Pak. Kamu udah sidang skripsi Mas? Udah sidang skripsi? Belum Pak. Kamu bimbingan saya? Iya, bimbingan magang Pak. Oh, magang. Oh, magang. Ya. Bukan sih. Iya. Silakan lapor. Kamu magang di mana? Saya di BNI Syariah. Oke, itu ceritakan pengalamannya. Jadi pas kemarin selama PSBB ini, kan tadinya masuknya WFO-nya 4 hari, WFH-nya 1 hari. Iya. Nah, semenjak PSBB ini jadi dikurangin Pak. Jadi kemarin juga karena ada kasus juga di lantai saya, jadi akhirnya WFH saya jadi banyak tuh, seminggu saya WFH. Seminggu penuh 5 hari WFH? Iya, karena waktu itu ada kasus Pak di lantai saya. Oh iya. Terus berapa orang, apa pekerjaannya, apa yang diberikan selama WFH itu, apa pekerjaan diberikannya? Kalau untuk pekerjaannya masih sama sih Pak, kegiatan rutinnya saya masih perjanjian kerjasama antara developer sama abangnya karena di konsumer. Terus sisanya paling tugasnya yang diminta sama pembimbing lapangannya aja sih Pak. Ya, kamu ngerjain seperti apa tuh kalau kontrak perjanjian seperti apa yang kamu kerjakan? Kalau yang saya input perjanjian kerjasama sih misalnya developer yang udah ngajuin pembiayaan sama BNI Syariah selama tahun 2019 sih Pak. Ya, terus? Jadi input manual aja dari kertas memorandumnya, dari kertas adendumnya aja saya input manual ke Excel gitu aja. Oh, kamu bukan bikin konsepnya, bukan? Bukan Pak. Kamu merekap perjanjian itu dicatat ke Excel, direkap di Excel? Iya. Oh iya. Jadi nanti dikirim dokumen-dokumen ke kamu rekap di Excel? Iya. Oh, itu dokumen-dokumen itu nanti dia bilang itu rahasia, nggak boleh kemana-mana ya? Nggak ada ngomong gitu sih Pak. Cuma mungkin. Jadi dokumen itu kamu simpan dong? Dokumen itu kamu simpan di arsip pribadimu dong ya? Iya, dokumennya disimpan dalam bentuk file sih Pak, PDF. PDF yang kamu punya dalam direktori kamu? Iya. Oh iya. Oh, bisa dikeluarkan dari situsnya. Jadi kamu keluarkan, nanti kamu kerja di luar sistem. Iya. Saya pikir kalau dikasih dokumen itu nggak bisa kamu copy, nggak bisa kamu save, dikerjakan di sistem nggak? Enggak Pak. Oh iya. Hati-hati ya, juga rahasianya ya, jangan sampai ketahuan yang lain ya. Iya Pak. Walaupun nggak ada uangnya, tapi perlu juga kamu lagi rahasianya, jangan sampai kebuka itu jadi omongan bahaya itu ya. Iya Pak. Ya, kamu laptopmu bareng pakai sama kakakmu nggak? Enggak Pak, saya laptop sendiri. Sendiri ya? Iya. Adikmu nggak ada yang pakai? Enggak Pak. Bapakmu nggak ada? Enggak Pak. Oh iya deh. Jadi kalau seandainya udah selesai magang, kamu hapus datanya ya? Siapa? Ya. Paling nanti kalau misalnya semuanya udah saya input, saya biasanya udah saya hapus sih Pak biasanya. Oh iya, hapus datanya. Bilang ke itu, saya takut nanti kalau saya hapus nanti tiba ada buka file saya, nanti siapa tuh yang buka. Itu kalau kamu lagi online di internet, dibaca apa, ada yang bisa baca ininya, baca apa, Google itu, Google Drive. Nah, itu bahaya. Jangan disimpan di Google Drive ya. Iya Pak. Google Drive bahaya tuh, Google Drive bisa dijebol juga. Ya. Kecuali dokumen kamu nggak apa, tapi dokumen perbankan itu jangan di Google Drive ya. Google pribadi kamu aja nggak bisa dibuka. Di laptop saya Pak, bukan di Google Drive. Oh iya, oke deh. Udah aman ya. Udah lagi yang lain? Mas, ada lagi yang lain Mas? Udah sih Pak, itu aja sih Pak, paling saya karena kemarin ada kasus aja, jadi WFO saya jadi berkurang waktunya gitu katanya. Ya nggak apa-apa, nikmati aja. Kamu jangan mengeluh ya. Nikmati apa saja dikerjakan. Kalau WFA pas WFA nggak ada pekerjaan nggak apa-apa, nikmati aja ya. Bisa WFA hari Senin sampai Kamis, selama 2 hari nggak dikasih pekerjaan ya nikmati aja lah ya. Iya Pak. Kamu ke WA dia Pak, lagi Pak kerja berarti itu kontaknya. Oh belum ada nih Mas, ya udah. Sama WFA ada terus Pak kerjanya Pak. Oh udah tuh, syukur alhamdulillah ya. Berarti bagus ya. Lagi Mas, ada lain? Udah Pak. Oke, makasih Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Oke, silakan live Mas.
Oke, sekarang yang magang udah nggak ada lagi ya. Putri Suryani magang atau bukan nih? Ahmad Muroki ya, silakan live ya. Oke, siapa yang bimbingan skripsi bukan saya tapi saya penguji, ada nggak? Ada nggak? Ica apa nih? Ica Prista? Ica Prista? Skripsi, Pak. Skripsi Skripsi, bimbingan Pak. saya? Bimbingan saya? Iya, Pak. Terus si Meliska? Saya skripsi juga, Pak. Bimbingan saya ya? Iya, bimbingan Bapak. Itu bimbingan saya, si Irfa bimbingan saya juga ya? Iya Pak, bimbingan juga Pak. Oke deh. Sekarang ada 5. Silakan dulu silakan dulu siapa yang sudah siap, silakan. Siapa yang sudah siap, silakan. Saya dulu ya, Pak. Silakan. Silakan Devita. Saya share screen ya, Pak. Silakan Devita. Udah kelihatan belum, Pak? Lagi loading Devita. Udah kelihatan, tapi kamu gedein lagi ya, gedein sedikit ya. Kamu judulnya apa kemarin Devita? Apa judulnya? Ini Pak judulnya. Mana tuh? Analisis prudence. Iya. Berarti dalam perspektif apa nih? Perspektif. Posinas. Ya. Oke, silakan. Ya, yang terakhir kan saya udah selesai. Kenapa, Pak? Bab 2 udah saya periksa kan? Iya, udah sampai bab 1, Pak, kemarin terakhir. Bab 2 belum? Ini saya mau silakan. Udah bab 2 sih, tapi belum selesai sih, Pak, bab 2-nya. Apa sampai di mana terserah deh. Sampai apa yang kamu kerjakan? Teori bab keyakinan. Teorinya kan, Pak, saya pakai teori. Kenapa teori keyakinan? Karena ini sesuai dengan pengaruh fraud itu sendiri sama teori heksagonnya sih, Pak. Jadi karena ada masalah keagenan ya, Pak, antara prinsipal sama agennya dalam suatu perusahaan. Jadi kenapa saya pilih ini? Karena jadi di perusahaan itu misalkan agennya itu memiliki kepentingan untuk selalu menunjukkan kinerja yang baik kan Pak di laporan keuangannya. Terus? Sedangkan di prinsipalnya atau pemegang sahamnya itu dia juga ingin selalu kinerja perusahaan itu selalu baik untuk mendapatkan keuntungan kan Pak. Dividen. Jadi manajemen itu karena adanya keinginan untuk selalu menunjukkan kinerja yang baik, maka adanya dorongan untuk melakukan manipulasi laporan keuangan itu Pak, agar selalu dinilai baik oleh pihak prinsipalnya. Bagus ya. Kalau seperti itu benar nggak Pak? Ya benar ya, bagus ya. Jadi kamu di alinea terakhir dari teori itu, bisa nggak kamu jelaskan yang mana kamu jelaskan pengaruh variabel independen mana terhadap dependen yang mana itu yang kamu pakai? Kalau ini saya secara keseluruhan gitu sih Pak, kan ini banyak ya Pak. Kebetulan variabel independennya ada 9 Pak di sini. 9. Oh ya. Dari 9 itu semuanya pakai agency teori, bisa dipakai? Bisa Pak. Oke deh, kalau bisa kamu udah cukup ya. Terus berikutnya apa lagi? Terus jadi kalau tanya di ujian, kenapa agency teori kamu gunakan jawaban tadi ya? Terus variabel mana yang bisa jelaskan agency teori? Variabel independen, dependen yang mana? Kemudian semuanya, kenapa semuanya gitu ya? Iya Pak, oke nanti dipikirin lagi Pak. Iya oke, terus apa lagi tuh? Terus ini kan applied teorinya ya Pak. Jadi kan dependent saya kan fraud. Iya. Tapi saya awalnya itu menjelaskan tentang fraud secara keseluruhan dulu. Iya betul. Terus? Ini pengertian-pengertiannya ini menurut buku dari Karyono 2013 kayak gini ya Pak. Ya terus? Kalau bisa buku fraud itu ambil bahasa Inggris dulu. Oh bahasa Inggris ya Pak? Nah, bahasa Inggris dulu ambil, baru Indonesia terakhir. Iya. Ya. Ini yang bahasa Inggrisnya dari ada sih Pak, tapi dari jurnal.
Dari Institute of Internal Auditor. Oh, nggak apa. Ya, ambil buku audit Karang Aren, ada juga kan, Aren. Aku kutip nggak buku Aren? Kutip buku Arennya. Iya, Pak. Oke. Ambil buku Aren, ambil Aren, buku Aren, ambil, habis itu kamu ambil buku Indonesia, habis itu kamu ambil dari jurnal ya, konsepnya. Ya, oke. Berarti dari bahasa Inggris dulu ya, Pak, di sini. Dulu, buku bahasa Inggris yang Aren, ya, habis Aren itu kamu ambil buku bahasa Inggris yang auditor tadi itu, kamu pakai bahasa Indonesia itu, ambil buku yang jurnal yang teorinya ya. Ya, Pak. Jurnal. Oke. Ya. Terus apa lagi? Terus, bentar Pak. Terus ini jenis-jenis kecurangannya kan ada 3 ya Pak. Iya. Ini yang menurut Fraud3, aku masukin juga. Ini dari buku, ini Pak, buku akuntansi forensik ada di sini. Ada ya. Jadi fraud itu ada apa? Ada teorinya kan? Ada Pak. Triangle teori. Yang kedua apa? Diurut ya. Ya. Diurut ya. Terus. Terus ini penjelasan jenis-jenis fraudnya. Kan di penelitian saya ini menggunakan fraud yang ini Pak, yang fraudulent statement. Iya. Nah, setelah jenis-jenis fraud, baru saya menjelaskan tentang fraud laporan keuangan ya Pak. Sini. Terus ini pengertian-pengertiannya juga, ini saya ambil dari IAPI, di standar audit. Jadi bahasa Inggris dulu pertama ya. Ya Pak, oke nanti dicari. Terus apa lagi? Terus, ini ada sih Pak bahasa Inggrisnya ternyata. Oh iya, boleh. Terus apa lagi? Terus, nah ini kan dependent saya ya Pak. Fraud laporan keuangan ini kan dependent saya. Makanya di sini juga saya tulis pengukurannya Pak. Iya, terus? Pengukurannya itu saya tulis ada 2 model sih Pak. Ini yang pertama namanya Beneish M-score. Yang kedua? Ini rumus-rumusnya. Iya. Nah, yang kedua itu F-score. Ini yang saya pakai Pak, F-score. Enggak, sebelum kamu score itu kan ada teori fraud itu. Teori triangle teori yang 3 itu. Itu di mana kamu sampaikan? Itu kan triple sama diamond gitu-gitunya kan itu menjadi independen saya ya Pak. Di mana nanti? Di mana tuh? Ini di bawah sini baru saya. Ada ya. Oke. Iya. Ada teori fraud ya ada. Udah, bukan teori fraud ini dulu. Baru pengukuran. Saya juga bingung sih Pak sebenarnya kan ini nanti. Jadi gini konsep sama teori ini. Habis konsep fraud baru kamu masuk ke teori, habis teori baru masuk pengukuran ya. Oh iya Pak. Enggak Pak, soalnya teori kan saya pakai heksagon Pak. Jadi itu nanti heksagon itu jadi independen saya Pak. Jadi teori independen saya. Jadi makanya saya tulisnya setelah variabel dependen saya. Fraud itu kan dependen ya. Oh iya, boleh ya. Oke. Iya, jadi ini. Iya, oke. Setelah saya, jadi ini kan sebelum ada heksagon ya Pak, ini yang 4. Itu teori ini kan penyebab terjadi fraud kan? Iya betul. Iya betul. Jadi fraud dulu kamu ceritakan fraud, konsepnya apa, pengukuran apa, baru penyebabnya itu yang 3 teori tadi itu ya? Iya Pak. Ya bagus, sudah bagus ya. Nah ini yang saya pakai kan Pak, heksagon yang terakhir. Ya, yang terakhir yang 6. 6 Pak. 6 ya. Nah terus baru saya jelasin ke 6-6-nya itu di sini Pak, di heksagonnya. Iya bagus ya. Terus apa lagi? Terus jadi nanti di heksagon ini kan ada yang pertama pressure itu tekanan. Nah di tekanan itu saya pengukurannya pakai financial stability. Itu pengukurannya pakai growth in asset atau perubahan aset. Terus ada external pressure atau tekanan dari luar, itu saya menggunakan tingkat leverage atau tingkat utangnya Pak terhadap aset. Terus financial targetnya itu pakai ROA. Ya, Terus yang kedua itu peluang atau opportunity-nya itu saya pengukurannya pakai nature of industry atau kondisi ideal suatu industri perusahaan itu
pakai receivable, Pak. Oke, boleh ya, terus? Sama adanya Yang penting ada referensinya ya? Iya, Pak, udah ada ini saya tulis di sini referensi penggunaan pengukurannya kan, Pak ya? Iya, iya. Terus? Terus ini ineffective monitoring juga pakai proporsi komisaris independen terhadap jumlah komisaris. Iya, terus? Terus yang ketiga itu elemen rasionalisasi itu pakainya total accruals, Pak. Iya, terus apa lagi? Terus kalau kemampuan itu saya pakainya dummy-nya itu pergantian direktur, Pak. Oh iya, betul. Jadi kalau 1 apa? Kalau 1 itu adanya pergantian direktur di tahun tersebut, Pak. Kalau 0 tidak ada? Iya. Oke, terus. Terus kalau tingkat arogansi ini, saya pakai jumlah foto direktur di laporan tahunannya, Pak. Kok itu ukurannya? Gimana kok bisa itu? Jelaskan kenapa arogansi pakai foto di laporan keuangan? Ada gimana itu? Jadi kalau arogansi ini menurut teorinya Freud ini adanya sikap superioritas, Pak. Jadi direktur-direktur itu merasa dirinya superior gitu karena foto-fotonya itu dipajang di laporan tahunannya, Pak. Jadi itu bisa menyebabkan tingkat arogansi direkturnya itu tinggi, jadi bisa menyebabkan dia untuk terdorong untuk melakukan tindakan kecurangan. Seperti itu sih, Pak, yang saya baca. Tapi semua direksi kan menampilkan foto di laporan keuangan. Iya sih, Pak, benar. Saya juga belum ngelihat secara keseluruhan di laporan tahunan sih, Pak. Mungkin ini maksudnya hampir semua direksi itu memasang fotonya di laporan keuangan. Jadi kalau itu arogan semua dong. Iya sih. Mungkin nanti ini saya cari tahu lagi ya, Pak. Kalau arogan semua berarti pasti pada nggak signifikan tuh fraud. Berarti nggak signifikan arogan semua, kan nggak ada yang arogan. Pasti nggak signifikan tuh. Maksud saya itu ada nggak pengukuran misalnya berapa buah foto di laporan keuangan, ada dari sini 1 foto, ada 2, ada 3, ada nggak itu? Misalnya contoh ya, ada 1 pos foto, ada foto rame-rame, dia ada juga di situ. Oh iya, bisa juga itu, Pak. Kalau jadi bukan dummy itu berapa kali dia foto di laporan keuangan. Oh iya, Pak. Berarti nominal gitu ya, Pak? Nominal aja. Jadi ada yang misal pos foto dia pasti ada pos foto dari sini. Itu nanti di laporan manajemen itu kan macam-macam acara-acara apa-apa. Dia nongol lagi di situ. Ada 10 foto ke 10 foto, dari situ 10 foto itu bisa pertemuan-pertemuan dengan apa, ada foto di situ. Itu boleh saya arogansi itu. Kalau makin banyak foto yang ada dia di laporan keuangan itu makin arogan, termasuk foto di halaman juga. Halaman sampul, di belakang, dihitung semuanya. Ada berapa fotonya? Iya, Pak. Kalau cuma foto, kalau dummy aja pasti semuanya satu semua tuh. Pasti semuanya ada fotonya. Iya, Pak, betul. Kalau semua satu ada foto, berarti kan bukan bakal arogansi itu. Tapi kalau banyak foto bisa tuh, orang banyak foto, tapi kadang enggak juga sih. Nanti dipertanyakan di ujian. Ada juga yang suka foto, dia nggak arogan, ada juga yang suka foto. Suka foto, hobi foto, suka mejeng fotonya. Ya, tapi dia nggak arogan gitu. Bisa nggak seperti itu? Bisa, Pak. Nanti berarti nominal ya, Pak, bukan dummy. Nominal lah. Jadi gini, kamu tambahkan lagi referensi itu jangan 1 referensi aja. Kalau 1 referensi mintakan foto, kamu dicecar ujian. Tapi kalau banyak referensi, ada 3-4 referensi menyatakan itu, berarti kamu lega lah itu ya. Berarti referensinya itu yang mendukung pengukuran ini ya, Pak, maksudnya? Iya, pengukuran itu ada berapa referensi. Jadi misalnya, misal pengukuran itu misalnya ada si A, si B, si C, si D dan sebagainya. Itu dikelompokkan, misal si A itu asal ada foto, berarti arogan. Tapi ada lagi mengatakan foto nggak cukup, berapa jumlah foto. Ada nggak seperti itu? Iya, Pak. Nanti dicari lagi deh, Pak. Yang mendukung. Yang mendukung. Jadi ada juga arogan itu kalau dia ada foto arogan. Kita bisa 1-0. Tapi ada juga pakai nominal. Bisa kalau dia makin banyak fotonya makin arogan. Ya. Iya, Pak. Tapi nggak jamin juga sih itu tuh. Jamin juga. Jadi coba aja ya, nanti coba aja. Yang penting maka dengan kondisi seperti itu harus banyak referensi ya. Untuk menguatkan kamu. Iya, Pak. Siap. Karena kalau nggak ada referensi cuma 1 pasti debat sama penguji lain tuh ya. Oke, apa lagi?
Terus Pak yang ini kan dia heksagon ini terakhir nambahin elemen kolusi ya Pak. Iya. Ukurannya mana ukurannya itu? Nah, saya masih bingung sih sebenarnya Pak, kan harus ada jurnal terdahulunya juga. Iya. Tapi karena dia masih baru, jadi dikit gitu Pak yang ada heksagon ini yang pakai kolusi. Saya nemu satu, itu dia pakai dummy Pak, tapi Dummy dummy gimana? itu mengukurnya perusahaan itu bekerja sama dengan pemerintah gitu Pak. Kalau satu itu kalau misalkan perusahaan itu bekerja sama dengan proyek pemerintah gitu disebutnya kolusi, potensi berkolusi dengan pemerintah gitu Pak. Di negara mana tuh? Indonesia Pak ini. Tapi kalau di Indonesia itu perusahaan apa? Industri apa? Industrinya? Dia kalau nggak salah perbankan deh Pak. Sari Perbankan. dan Nugroho. Masa perbankan kalau pemerintah apa contoh proyeknya misalnya? Coba saya cek dulu boleh nggak Pak? Coba silakan. Sebentar Pak. Iya. Ini ya? Iya. Coba apa surat temu ke sini? Apa perusahaannya apa? Terus proyeknya proyek apa? Perusahaan terbuka di Indonesia Pak kalau dia. Oh, bukan perbankan ya semuanya? Iya. Enggak industri tertentu enggak? Oh ini Pak manufaktur. Manufaktur dipilah lagi nggak sama dia pilahnya? Manufaktur apa? Dia dapat 74 doang Pak, 74. Itu pekerjaannya apa? Pekerjaannya seperti apa? Pekerjaan bersama pemerintah itu seperti apa? Yang kolusi itu pasti ada kriterianya. Iya Pak, di sini tuh nggak dijelasin gitu Pak, saya juga bingung. Dia cuma ada kalau ada di mana ngambil di laporan keuangan mana? Ini perusahaan manufaktur yang terdaftar Pak. Ini perusahaan manufaktur yang tidak memberikan perusahaan itu yang tidak menerbitkan annual report laporan loh terlengkap. Oh gitu. Perusahaan tidak terindikasi. Mana ini? Yang kolusi mana? Cuma kayak gini doang Pak nih. Enggak di ukuran coba lihat di ukuran variabel yang terkait dengan kolusi itu mana? Ukuran gimana ukurnya? Kolusi. Ini jika perusahaan melakukan kerjasama dengan proyek pemerintah. Wah, masuk kolusi sih. Yang di prinsip variabel cuma itu aja. Selebihnya itu dia pakai nggak ada Pak. Di latar belakang ada nggak penjelasan latar belakang kolusi itu? Latar belakang juga. Sebentar Pak. Latar belakang. Nih Pak. Coba cari, ada nggak menjelaskan kolusi itu ini, seperti Pak. apa? Mana? Yang banyak ini penelitian ini berusaha menggunakan ukuran kolusi yang banyak ditemukan dalam kasus kecurangan, yaitu perolehan kerjasama dengan proyek pemerintah. Berarti kamu ini juga ngambil nih kalimatnya, kamu kutip ini. Kalimatnya ya kamu kutip semua kalimatnya, kasih referensi buku ini, tapi dengan kalimat sendiri ya. Kalimat sendiri tapi kutip nama dia ya. Iya Pak. Nah, itu alasan kamu menggunakan ukuran kolusi menggunakan dummy, satu kerjasama pemerintah, satu enggak ya. Iya Pak, oke. Nah, ini aja pakai ya. Jadi kamu kutip masukkan di teorinya ya. Teorinya. Iya Pak. Kutip nama dia. Terus juga nanti kalau
kalau 1 adalah apa, kalau 2 apa ya, kalau 0 apa ya. Iya, Pak. Itu ya. Coba kamu lihat di daftar pustaka aja, Pak, daftar pustaka apa? Daftar pustakanya mana? Daftar pustaka. Daftar pustaka ini. Dia yang tulisan ini, daftar pustaka tulisan ini, coba lihat daftar pustaka tulisan ini. Ini, Pak. Mana? Ada nggak yang terkait? Ada nggak terkait dengan bukan terus terhadap ketentuan laporan menggunakan yang coba. Tadi mana? Ini April 2017. Analisis pengaruh Pentagon. Kamu Pentagon ya? Saya heksagon, Pak, kebetulan. Heksagon. Coba ada yang heksagon nggak? Coba yang heksagon mana? Ada heksagon nggak? Coba. Ini apa? Menggunakan apa nih? Ini yang ada heksagon nggak? Nggak ada. Cuma satu itu aja heksagon. Belum dicek sih, Pak. Coba kamu coba diketik di apa di kayak gini nih, di gini ya. Oh, ini, Pak. Ketik ya, misalnya. Ini ketik, kelihatan kan? Coba kamu keluar dulu deh. Kamu keluar dulu. Oke, Pak. Bentar ya, Pak. Keluar dulu ya. Saya keluar dulu, saya itu sebentar ya. Kamu kamu foto ya. Iya, Ini. Pak. Jurnal ya. Kalau bahasa Indonesia jurnal tulis ya. Saya tambah file tab 2 PDF spasi tambah apa nama Pentagon, apa nama ketiknya apa? Heksagon, Pak. Heksagon fraud. Heksagon apa? Heksagon fraud. Fraud. Nah, ini financial statement fraud dengan peningkatan positivitas apa nih? Pentagon nih, ada nih. Ini siapa nih? Sebentar ya. Kamu tuh bisa cari nih. Ini yang Sinta Permata udah pernah dapat nih. Ini produk Heksagon juga. Nih. Siapa? Iya, Pak. Udah dapat. Ini yang tadi, Pak. Iya, banyak nih. Ini oke gitu. Udah ada berikutnya ya, cari lagi yang lain ya, Ntar. Apalagi itu. Pentagon kecurangan laporan banyak nih. Ini ada lagi. Nih, udah punya nih. Sekar Akrom Faridisa, udah. Udah, Pak, kayaknya. Tapi itu Pentagon, Pak. Kamu apa? Heksagon. Oh, Heksagon. Sorry. Iya, nggak ada lagi, Pak. Jujur juga. Heksagon. Pentagon ini Pentagon juga. Fraud. Jurnal fraud. Triangle sini. Keuangan. Coba kalau bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Jurnal. Statement fraud dengan peningkatan positivitas ini. New Heksagon. Ini udah punya nih. Theoretical extension Heksagon. Ya, ini udah punya. Halo? Iya, Pak. Udah, Pak. Ini banyak. Ini udah punya. Udah, Pak. Itu yang ininya, Pak, yang punya teorinya, Pak, yang apa? Teorinya. Iya, Pausinas itu. Teori dia kan? Pausinas kamu udah punya nih, udah. Udah punya. Terus apa lagi nih? Kayaknya nggak ada lagi deh, Pak. Heksagon. Terus sini, pro teori ada Heksagon sini. Ini urban development, file jurnal deep ini apa? Di fraud dengan menggunakan budget ini nggak ada nih. Islaman. Ada Heksagon ini. Oh, nggak ada Heksagon. Ini Heksagon juga nggak ada. Suatu yang pengaruhi ini ada Heksagon nggak? Itu nggak ada nih. Ini sudah akuntansi keuangan. Heksagon dah nih. Ya. Ini nggak keluar nih. Nggak keluar. Oh, udah ada nih. Ini kamu udah punya ini. Nih. Bapak diamond teori ya. Iya, Pak. Nggak ada lagi ya, Pak, yang Heksagon.
Pentagon, fraud, triangle, eksplorasi, fraud diamond, riset, laporan dan Pentagon. Ya itu aja kamu ambil satu itu ya. Ya coba aja ya. Halo? Iya Pak. Coba aja satu itu. Ya. Coba aja. Oke. Dulu itu sekarang gimana lagi? Sudah. Terus gimana? Kamu buka lagi mereka kamu deh. Bentar Pak. Ini Pak. Jadi udah kelihatan belum Pak? Udah. Jadi ini nggak apa-apa ya Pak pakai yang si Sari Nugroho ini? Nggak apa. Udah sih Pak. Terus penelitian terdahulunya saya kenapa Pak? Buat dulu gimana? Ini. Kan kata Jadi, Bapak kemarin maksimal 15 ya Pak? Ya, jadi gini, judul nggak usah, kolom kedua nih nama dan tahun aja, judul nggak usah. Oh judulnya nggak usah ya? Oke. Nama pengarang sama tahun itu aja. Berarti ininya aja ya Pak? Terus habis itu metodologi dan variabel boleh lah, di variabel. Hasil itu berbeda dengan penelitian kamu, tambah satu kolom lagi ini, kolomnya judul ini diganti sama nama dan pengarang. Dan tambah satu kolom lagi perbedaan dengan penelitian kamu apa? Perbedaan dengan penelitian ya Pak? Ya, yang kamu lakukan. Ya? Oh iya. Bedanya apa? Berarti ini tetap ya Pak hasil? Ya, tetap lah. Tapi yang kalau bisa kalimatnya to the point aja, jangan kalimat lengkap ya, to the point aja. Bisa contoh gini, bisa hasil keterbatasan kalau tahu aja maksudnya personal need opportunity itu ini berpengaruh itu langsung aja to the point. Jadi nggak usah pakai hasil menunjukkan bahwa nggak usah ya. Iya Pak. Langsung aja kalimatnya personal financial need opportunity itu tidak mewakili pengaruh. Nah, itu aja itu aja kalimatnya. Itu poin aja. Ya, jangan pakai hasil nggak usah. Penelitian dilakukan nggak usah. Maksudnya keterbatasan. Jadi poin pertama penelitian 3 tahun, masa penelitian 3 tahun. Kemudian 3 tahun 2000. Kalau sebut aja titik 3 tahun 2016-2018. Dan indikator collection dengan informasi yang tersedia. Itu aja ya. Jadi 3 poin ya. 3 poin, jangan kalimat panjang nanti ya. Oke, itu ya. Apa lagi? Berarti tambahin perbedaannya aja ya Pak di sini nanti. Ya, perbedaannya ya. Oke. Terus Pak ini saya jadinya A10. A10 ya boleh. 10 bukan maksimal 15. Maksimal itu bukan 5. Maksimal boleh sebanyak-banyaknya ya. Boleh sebanyak maksimal. Iya Pak. Berarti 10 nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa, 10 nggak apa lah. Sama kerangka pemikirannya? Mana kerangka pemikiran? Iya, udah. Hipotesisnya belum selesai Pak. Udah ya. Nanti kau lanjutkan ya. Iya, nanti lanjutin. Oke. Ya, jadi kalau udah selesai hipotesis, kamu udah perbaiki itu, nanti datang sekali lagi langsung bab 3 ya. Iya Pak. Ini udah nyicil juga sih Pak bab 3-nya. Ya, Ibu silahkan dulu ya. Ya, itu nanti kamu sekalian bab 2 yang perbaikan sama bab 3 ya. Iya Pak, siap. Bimbingan sama satu lagi ya, habis itu ujian ya. Iya Pak. Berarti udah ya Pak. Makasih ya Pak. Assalamualaikum. Silakan udah. Waalaikumsalam Devita ya. Oke, berikutnya siapa lagi? Oke, silakan Meliska. Kamu yang perbaikan sidang skripsi ya? Saya ya Pak. Apa yang dari saya apa? Gak ada perbaikan dari saya kan? Iya betul Pak. Iya. Nggak ada Pak, cuman saya mau tanya, ini kan saya share screen ya. Udah. Udah kelihatan belum Pak? Iya Pak, jadi kan kemarin persamaan yang saya pakai itu pakai alfa 0,05 atau 5%. Nah, hipotesisnya hanya yang hipotesis ketiga yang diterima. Terus kata Bu Ira,
kalau pakai 0, jadi gini. Jadi kamu beri catatan di bawah tabel itu bintang 1 itu 10% alfanya. Probabilitas bintang 2 5%, bintang 3 10%. Nanti kamu kasih bintang di tanda kalau misalnya contoh yang mana nih yang probability yang 0,7 tulis bintang 1 berarti 10% signifikan berapa 10%. Tulisnya di mananya Di nih, Pak? probability itu. Tulis bintang. Oh, probability ini. Jadi ya, tulis bintang. Ini contoh 0,07 nih, berarti bintang 3 nih. Kalau kalau bintang 3, kalau 0,08 bintang 1. Ya, itu ya. Cuma ngerti nggak maksudnya? Kalau bintang 3 itu berarti 0,1%. 1%, berarti dia berpengaruh. Iya, berpengaruh pada alfa 1%. Oke, kalau ini bintang 2 ya, Pak? Bintang 2 berpengaruh pada alfa 10%. Bintang 1 itu 10%, bintang 1. Bintang 2 itu 5%. Iya. Itu yang sering dipakai di jurnal nih. Nah, itu ya. Berarti dalam satu hipotesis dalam satu persamaan ini boleh pakai alfanya itu nggak cuma satu alfa doang ya, Pak? Tergantung probability dicapai. Kalau ini probability-nya 0,8 berarti bintang 1 10%. Tapi kalau 13 nggak ada, nggak signifikan. Yang signifikan aja. Yang signifikan itu tiga kriteria, ada signifikan 1%, signifikan 5%, signifikan 10%. Boleh lah, boleh. Boleh gitu, ya. Pak. Iya, ini caranya. Udah apa lagi? Apa lagi? Terus udah sih Pak, kan kemarin ada yang disuruh tambahin di deskriptifnya. Ini udah saya tambahin, tinggal uji T itu aja saya belum masih belum paham kemarin. Ini saya tanya Bapak dulu. Ya udah itu aja sih Pak, nanti tinggal makasih banyak ya Pak. Jadi nanti di bab 3 kamu sampaikan juga bab 3 uji hipotesis pada alfa 1%, alfa 10%, alfa 10%. Ya. Oh gitu, iya baik Pak. Iya, di bab 3-nya uji hipotesis pada alfa 1%, 10%, 5% ya. Iya baik Pak. Ya, oke. Makasih banyak ya Pak. Sama Mas. Saya izin live ya Pak. Oke, boleh silakan. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, berikutnya siapa lagi? Berikutnya? Saya Pak. Ya udah Ica dulu deh. Oke, Ica, silakan Cak. Oh ya udah. Ya, silakan Cak. Kamu kemarin sampai di mana Cak? Udah masuk bab 2 tapi baru Pak. Oke, nggak apa, silakan. Masuk bab 2. Kamu bikin apa judulnya Cak? Tapi judulnya Financial Performance Analysis dan Kompensasi Eksekutif terhadap Manajemen Laba dengan GCG sebagai itu Pak, moderasi. Oke, nggak apa, silakan. Bab 2-nya. Udah muncul Pak? Belum. Mungkin lagi lama sinyal. Udah lagi loading, udah Cak. Tapi belum selesai Pak bab 2-nya. Nggak apa. Sampai di mana terserah. Terus lu dari halaman ini dari pertama bab 2 Coba digedein lagi Cak. Saya pakai Coba digedein lagi tulisannya agak kurang, gedein dikit lagi. Tunggu Pak. Udah Cak, udah. Udah. Terus Saya menggunakan teori keagenan. Menurut Jensen and McLean ini, kalau misalnya ada teori ini berdasarkan kalau ada pemilik, prinsipal, dan agen itu mendelegasikan wewenang dalam pengambilan keputusan. Nah, hal ini tuh menyebabkan asimetri informasi. Nah, asimetri informasinya itu, teori keagenan itu merupakan perspektif dasar untuk memahami. Keagenan tadi macam keagenan dari awal.
Ini, Teori Pak. keyakinan dari awal kalimat itu. Lagi loading, Pak. Maaf, Pak. Lagi loading ya. Nah, ini teori keyakinan ini menjelaskan ini jangan pakai adanya, menjelaskan hubungan dengan kesepakatan dalam bentuk kontrak kerja antara pemilik perusahaan ini antara dengan manajer agen. Oh ya, betul. Ya. Menjelaskan hubungannya. Udah. Iya. Berikutnya, udah. Ketikanya diketik, setelah ketik nih, diketikkan dicek lagi ya. Iya, Pak. Nah, antara diketik lagi lah, dicek lagi. Terus apa lagi? Terus habis itu, nah kondisi ini menyebabkan asimetri informasi. Ya. Nah, misalnya seperti manajemen, terus saya di sini ngejelasin Pak kalau misalnya misalnya seperti manajemen, perusahaan harus memaksimalkan kepuasan pemilik perusahaan untuk mendapatkan profit. Karena manajemen kan, karena kan prinsipal senang dengan profit yang tinggi. Nah, terus asimetri informasi ini menurut Jensen and Mackling ini ada adverse selection sama moral hazard. Adverse selection ini di mana kalau misalnya si prinsipal tuh lebih dapat informasi lebih sedikit dibandingkan manajemen atau agent. Nah, terus habis itu di sini juga ada moral hazard, yaitu hal-hal yang tidak dilakukan sesuai dengan kontrak. Hal ini mempengaruhi sikap manajer untuk mengetahui perusahaan dibandingkan dengan pihak lain. Terus teori ini menjelaskan masalah keagenan, di mana prinsipal maupun agen tidak bekerja sama dan memiliki kepentingan masing-masing. Selain itu, merupakan hal yang sulit dan mahal bagi prinsipal untuk memastikan apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh agen. Terus masuk ke manajemen laba. Ya. Manajemen laba itu merupakan creative accounting menurut Sulistiawan. Nah, manajemen laba adalah aktivitas yang dilakukan di dalam badan usaha yang memanfaatkan teknik kebijakan akuntansi. Berdasarkan teori keagenan, pemisahan kepemilikan dan kendali dalam keputusan perusahaan menciptakan konflik keagenan antara prinsipal dan agen menurut Jensen and Mackling 1976. Aktivitas ini didorong atas kepentingan pribadi agen untuk memastikan teori keagenan tadi udah selesai, udah. Udah, cuman dasarnya aja, Pak. Oh, jadi kamu jelaskan lagi ke Linia, menjelaskan ya. Teori agen itu menjelaskan hubungan independent variable sama dependent variable yang mana di penelitianmu? Cuman kalau di penelitian saya ngejelasin misalnya variabel manajemen laba, saya jelasin lagi. Kamu di dalam teori keagenan itu setelah selesai semua konsepnya di linia terakhir dari teori keagenan itu kamu kasih tahu teori keagenan itu menjelaskan hubungan independent variable kamu yang mana dan dependennya apa. Bagaimana hubungan itu bisa jelaskan teori keagenan ya? Oh iya, Pak. Itu suka ditanya tuh di ujian tuh, suka ditanya sama dosen lain. Ya? Oke, Pak. Boleh tambahkan ya, terus apa lagi terus? Terus habis itu ini masih tunggu, Pak. Terus ada tujuannya manajemen laba menurut Haley and Wallen. Manajemen laba terjadi ketika manajemen menggunakan pertimbangan dalam pelaporan keuangan. Dan penataan transaksi untuk mengubah laporan keuangan untuk menyesatkan beberapa pemangku kepentingan tentang kinerja ekonomi yang mendasarkan perusahaan untuk mempengaruhi hasil kontrak yang bergantung pada angka akuntansi yang dilaporkan. Nah, manajemen laba ini dilakukan untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh para pemangku kepentingan. Terus manajemen laba itu menurut para diba bahwa itu ada motivasi yang terjadi. Nah, motivasi itu ada kontraktual, bonus, regulasi, dan motivasi pasar modal. Ya, terus? Sama ada motivasi penawaran saham perdana. Lalu, menurut Lestari dan Murtono, di dalam jurnalnya menyatakan manajemen laba itu
ada polanya, ada taking bet. Taking bet itu manajemen mencoba mengalihkan beban masa depan ke masa sekarang yang mengakibatkan laba tinggi di masa yang akan datang. Terus ini akhirnya melakukan namanya clear decks, yaitu menyembunyikan bukti-bukti yang ada. Hal ini biasa terjadi saat terjadi pergantian CEO. Lalu ada income smoothing. Nah, income smoothing ini pola manajemen yang sering digunakan dengan cara meratakan laba dengan tujuan melaporkan informasi keuangan kepada eksternal. Karena umumnya pemegang saham atau calon pemegang saham menyukai laba yang cenderung stabil. Terus ini ada manajemen laba yang merugikan selama dilakukan tidak merugikan bila dilakukan dengan tepat. Terus di sini ada perhitungannya, Pak, menggunakan discretionary accrual. Nah, ini sebenarnya banyak pada penelitiannya, cuma baru saya masukin satu. Terus dalam menghitung discretionary accrual, rata-rata menggunakan model Jones 1991 yang telah dimodifikasi oleh Deco et al. 1995. Ini rumusnya. Terus masuk ke financial performance. Performance dalam bahasa Indonesia diartikan adalah kinerja. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kinerja diartikan sebagai sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan atau kemajuan kerja. Dalam hubungan teori keagenan, hubungan prinsipal dan agen dapat terjadi di mana prinsipal menuntut peningkatan kinerja pada perusahaan. Dalam Maharani dan Suerno 2018. Terus kinerja keuangan menurut IAI 2007 mengelola dan mengontrol sumber daya. Kinerja keuangan merupakan hasil akhir dalam suatu periode yang dapat mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan. Kinerja yang baik dapat memberikan prospek kepada prinsipal atau calon pemegang saham untuk tertarik dalam membeli saham. Semakin tingkat kesehatan perusahaan baik, semakin banyak peminat untuk membeli saham perusahaan. Dalam penilaian kinerja keuangan, dapat menggunakan analisis rasio keuangan. Salah satunya adalah rasio profitabilitas. Ya, terus dalam hubungan teori keagenan, hubungan antara prinsipal dan agen dapat terjadi di mana terjadinya prinsipal menuntut peningkatan profitabilitas. Terus menurut buku Zahrudin 2006, profitabilitas adalah ukuran kemampuan perusahaan, perorangan, atau badan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu dengan memperlihatkan modal yang digunakan dan memberikan ukuran tingkat keefektifan manajemen perusahaan. Dalam pengukuran profitabilitas, hasil pengukuran dapat dijadikan alat evaluasi, baik itu gagal atau berhasil untuk merencanakan laba ke depan, dan menilai apakah adanya pergantian manajemen. Maka dari itu, profitabilitas merupakan salah satu alat untuk menilai kinerja manajemen. Terus ada perhitungan pada profitabilitas, ada ROA. ROA ini tingkat pengembalian aset, digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh laba secara keseluruhan menurut Astuti 2017. Nah, ROA ini sejauh mana investasi telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan prinsipal. Terus ada penelitian pada Maharani 2017. Ini pengukurannya menurut Astuti juga. Net income sama dengan before tax dibagi total aset. Terus di sini ada penjelasan kalau ROA itu semakin tinggi semakin baik, menunjukkan positif bahwa total aset yang digunakan oleh manajemen mampu memberikan laba bagi perusahaan. Terus tujuannya dari ROA menurut Fahmi ini untuk mengukur efisien dan menggunakan modal. Dalam menggunakan modal, ROA dapat menjadi penilaian kepentingan perencanaan. Terus ada lagi menurut Wibowo pada penelitian Wibowo dan Herawati, ini profitabilitas dihitung dengan ROE. Terus ROE ini adalah
laba bersih setelah pajak terhadap penyertaan modal saham. Ini menunjukkan daya untuk menghasilkan laba atas investasi berdasarkan nilai buku. Terus ROE ini yang semakin tinggi mencerminkan penerimaan perusahaan atas peluang investasi yang baik. Nah, terus habis itu di penelitian Prasojo dan Fatayati 2018, profitabilitas ini dihitung dengan NPM, bertujuan untuk mengukur tingkat kembali keuntungan bersih terhadap penjualan bersih. Terus ada penjelasan mengenai NPM. NPM-nya itu sering dipergunakan untuk mengevaluasi efisien perusahaan dan mengendalikan beban yang berkaitan dengan penjualan. NPM semakin baik, maka semakin baik perusahaan. NPM tinggi, perusahaan semakin baik menurut Prasojo dan Fatayati 2018. Lalu ada EPS. EPS pada buku Tanda Lilin 2014 adalah net income dibagi number of share outstanding. Earning EPS ini adalah kemampuan perusahaan untuk mendistribusikan pendapatan yang diperoleh kepada pemegang saham. EPS yang semakin tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mendistribusikan pendapatan kepada pemegang saham. Hal ini mencerminkan keberhasilan usaha yang telah dilakukan. Nah, dari pengukuran ini, dalam interpretasi rasio di atas, penulis menggunakan rasio ROA dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan. Dengan menggunakan rasio tersebut, maka diharapkan hasil pengukuran tentang kinerja manajemen dapat terlihat. Lalu ada kompensasi eksekutif. Kompensasi itu merupakan pendapatan yang berbentuk uang, barang, langsung yang diterima karyawan. Nah, kompensasi ini imbalan-imbalan atau yang disebut financial rewards. Kompensasi berupa finansial, pengeluaran moneter ataupun non-moneter. Terus ada kompensasi terbagi dalam bentuk menurut Sudaryo, kompensasi secara langsung dan tidak langsung atau yang disebut non-moneter. Terus di sini dijelaskan kompensasi upah, terus kompensasi tidak langsung itu seperti tunjangan, fasilitas yang menurut Hasibuan 2017. Nah, terus ada kompensasi eksekutif ini imbalan atas jasa yang diberikan kepada pihak manajemen, yaitu direksi dan komisaris, yang bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal, yaitu pemilik agen yaitu manajer, dan didasarkan agar dapat memaksimalkan income perusahaan. Tujuan yang lain adalah motivasi, di mana kompensasi dapat memberikan semangat bagi karyawan ataupun manajer untuk memberikan kinerja terbaik dan optimal. Lalu kompensasi yang diberikan harus berdasarkan asas adil. Asas keadilan merupakan besar kompensasi sesuai dengan prestasi kerja, asas layak dan wajar. Kompensasi yang diterima karyawan memenuhi kebutuhan dirinya beserta keluarganya. Nah, kompensasi eksekutif dirumuskan dengan plan total kompensasi. Terus ada GCG. GCG merupakan prinsip yang dapat mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan atau entitas untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada prinsipal. Terus habis itu GCG ini nilai tambahan bagi perusahaan secara berkesinambungan dengan memperhatikan pemangku kepentingan yang berlandaskan moral, etika, budaya, dan aturan yang berlaku. Terus di Indonesia ini GCG itu ditetapkan oleh lembaga pemerintah, yaitu KNKG, Komite Nasional Kebijakan Governance, yang terdapat 5 GCG. Antara lain transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Terus timbulnya GCG ini atas dasar konflik keagenan yang tertera pada teori keagenan, yang digunakan untuk memaksimalkan tingkat kinerja. Terus pada penelitian Umami menjelaskan bahwa kepemilikan institusional diduga mampu memberikan pengawasan yang tepat. Ini adalah salah satu perhitungan untuk GCG. Kepemilikan institusional ini kepemilikan yang dimiliki pihak luar berbentuk institusi yang dianggap independen, dan keberadaan kepemilikan institusional
yang tinggi dapat berkurang praktik manajemen laba. Terus habis itu ini perhitungannya kepemilikan institusional sama dengan jumlah saham institusional dikali 100%. Udah, Pak. Penelitian terdahulunya belum selesai, Pak. Oke ya. Itu ya, nanti kau lanjutkan penelitian sebelumnya ya. Ya. Iya, Pak. Ica? Iya, Pak. Penelitian sebelumnya, oke. Oke, nanti penelitian sebelumnya lanjutkan. Apa ada lagi yang mau ditanyakan, Ica? Pak, kalau penelitian terdahulunya harus tabel apa dijabarin, Pak? Jabarkan boleh tabel. Oh ya, baik Pak. Ya, boleh tabel. Sebenarnya saya udah bikin kerangkanya kayak gini Pak. Apa? Kerangka teori, kerangka pemikirannya. Udah gue bikin. Nantilah. Udah. Ya bikin penelitian sebelumnya aja dulu, penelitian sebelumnya ya. Oh ya udah. Sama tesis sekalian ya, ya. Sama tesis juga sekalian. Oke. Iya Pak. Ya, apa lagi? Udah itu aja sih Pak. Oke. Oke, silakan. Berikutnya si Irfa. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Pak, saya izin live ya Pak. Boleh silakan. Assalamualaikum Pak. Wassalam. Ini masih screen-nya sih. Waduh, nggak dikeluarnya dulu. Nah, udah. Saya kan kemarin yang Bapak bilang suruh ambil bab 1 dulu ya Pak. Ya udah. Udah dibikin sebentar. Udah, silakan. Iya. Nah, saya tetap pakai judul ini Pak, jadinya Pak, karena saya udah pelajarin terus yang saya masuk juga di otak saya ini Pak. Ya. Pak, tes. Ada suaranya nggak Pak? Ada. Nah iya Pak. Nah, jurnal yang saya ambil itu baru 6 Pak, itu juga jurnal Indonesia semua. Gimana Pak? Ya. Ada bahasa Inggris juga. Bahasa Inggris. Ya, minimal 10 bahasa Inggris. Gimana? 6 Indonesia, 4 bahasa Inggris. 4 bahasa Inggris. Oke. Sebentar Pak. Inggris. Terus. Nah, menurut Bapak ini fenomena saya masuk nggak Pak? Sama variabel saya. Kamu independennya apa? Independennya ini. Independennya apa? Independennya nilai perusahaan. Nilai perusahaan kamu ceritakan nilai perusahaan dulu. Nilai perusahaan pakai saham. Ceritakan dulu bukan nilai perusahaan. Kamu industri apa? Kenapa Pak? Apa? Kamu industri apa? Manufaktur Pak. Jelaskan bagaimana nilai saham perusahaan manufaktur itu gimana? Nilainya gimana? Oke Pak. Ya, itu perkembangannya terus habis itu kamu lihat faktor apa yang pengaruhi nilai saham itu, faktor apa aja yang pengaruhi. Ya. Ya, oke. Nah, terus habis itu kamu ceritakan bagaimana penelitian sebelumnya, ringkas saja. Diringkas. Gap teorinya ada nggak? Riset gapnya itu buka dong. Ini udah dibuka Pak? Nggak ada muncul. Nggak muncul Pak? Nggak ada muncul, waduh. Oh iya, maaf. Nah ini dari penelitian si Haki mana ya? Sebentar Pak. Oh, riset gapnya di sini Pak, si Haki itu negatif terhadap tax avoidance terhadap nilai perusahaannya. Terus si Galan Victory itu sama Jonathan dia positif Pak nilainya, tax avoidance ke nilai perusahaan. Tes Pak. Ya, terus. Mana belum muncul. Oh, belum muncul Pak. Aduh, belum muncul Bang, kayaknya saya nggak tahu tuh. Oh iya.
Kok muncul ya? Mana sih? Ih. Masih nggak muncul juga ya, Pak? Udah digedein, udah muncul. Tapi tulisan dibesarkan, digedein. Sebentar. Ih, tadi yang nggak hilang sih ini. Udah, Pak? Udah, gedein dikit lagi. Sudah, Pak, udah gede, Pak. Ya. Nah, riset gapnya nih di penelitiannya si Haki, dia hasilnya positif, Pak. Negatif. Nah, terus di Galan Victory sama Jonathan itu langsung penelitian yang latar belakangnya mana? Ini langsung penelitian aja. Oh iya. Kamu langsung aja sih. Cerita dulu latar belakang dari pertama dong, cerita dulu. Cerita masalah ini, cerita. Nah, di sini kan perusahaan ini pada nyari produksi itu, Pak. Terus tujuan utamanya itu kan buat ningkatin nilai perusahaannya. Terus kalau nilai perusahaannya tinggi kan pasti nilai harga sahamnya juga ikut tinggi tuh, Pak. Terus IPK kamu berapa, Ivan? IPK kamu berapa IPK-nya? 29, Pak. Berapa? 29. 2,9. Ya. Oh ya, oke deh, oke. Terus cerita lagi, latar belakang cerita lagi. Terus jadi orang pada pengen nanam saham gitu, Pak, ke perusahaan itu. Terus dampaknya juga bagi investor sama pemegang sahamnya, jadi kesejahteraannya tinggi gitu, Pak, meningkat karena nilai perusahaannya meningkat. Nah, karena dari itu biar naikin saya mau meneliti biar pengaruh ini, Pak, pengaruh tax avoidance tuh bisa ningkatin apa enggak, Pak, soal nilai perusahaannya. Apa? Bisa ningkatin nilai perusahaannya apa enggak? Salah satu cara yang efisien buat ngelakuin upaya ningkatin nilai perusahaan itu saya ambilnya independennya itu tax avoidance, Pak, penghindaran pajak. Nah, terus habis itu tax avoidance lanjut ke ininya, Pak. Tax avoidance itu kan mengurangi pajak terutang yang tidak melanggar hukum. Terus adapun menurut si Marmata 2014 tax avoidance itu untuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kejiwaan pajak, kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan ataupun kegiatan yang mengurangi pajak. Alasan perusahaan ini pakai penghindaran pajak itu untuk mengurangi beban pajaknya, Pak. Apa? Alasan perusahaan pakai penghindaran pajak ini untuk mengurangi beban pajak yang nanti akan dibayarkan oleh perusahaan, Pak. Terus ketika perusahaan mampu meminimalisir pengeluaran perusahaannya, semakin sedikit bebannya, Pak, yang dikeluarkan oleh perusahaan. Terus semakin kecil yang dikeluarkan perusahaan, maka semakin besar labanya, Pak. Laba pajaknya. Hubungan nilai perusahaan apa? Apa? Hubungan dengan nilai perusahaan apa? Kamu nilai perusahaan dependennya? Iya. Nah, supaya ini, Pak, supaya biar nilai perusahaannya naik, makanya dipakein penghindaran pajak, Pak. Jadi kan pajaknya sedikit tuh. Pajaknya enggak besar. Judulnya apa? Judulnya? Judulnya apa? Judulnya?
pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan dan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasinya, Pak. Ya, terus jadi sebenarnya untuk di hubungan nilai Pak, kan kamu laba besar kecil, hubungan nilai Pak. Hubungan nilai itu apa hubungan nilai? Jadi nilai perusahaannya tinggi, Pak. Nilai perusahaannya itu nilainya apa tuh? Nilai apa kamu pakai nilai saham? Nilai saham, Pak. Saham pasar modal. Iya. Supaya habis itu kemudian perkembangan nilai saham perusahaan manufaktur, perkembangan nilainya bagaimana nilai sahamnya? Iya, siapa? Data-datanya, data nilai saham perusahaan manufaktur gimana di pasar modal nilainya? Data nilai. Berarti nanti saya masukin ke latar belakang juga apa gimana, Pak? Apa? Nanti itu saya masukin ke bab 1 fenomena. Ya. Fenomena kamu lihat nilai perusahaan gimana? Terus nilai perusahaan itu apakah nilai perusahaan itu pengaruhi penerimaan pajak apa? Iya, Pak. Dan nilai perusahaannya itu ada data dari pasar modal ya. Iya, oke, Pak. Lihat di situ. Nah, nanti dari situ saya masukin ke latar belakangnya juga berarti kan, Pak ya? Ini kan bicara latar belakang ini kan? Iya. Ya pasti masuk latar belakang lah. Kan lagi bicara latar belakang, pasti masuk latar belakang. Mungkin di bab 3 sebelum masukin. Oke, Pak. Siap. Apa lagi? Terus apa lagi itu? Kamu kenapa? Tadi lanjutin ini aku diteruskan aja. Ini lanjutannya ya, Pak. Nanti pengukuran tax avoidance itu menggunain bukan latar belakang itu belum selesai, Mas. Latar belakang belum selesai tadi. Oh iya, Pak. Belum selesai, jangan dilanjutin aja, belum selesai ceritanya. Kan baru sampai nilai perusahaan apalagi. Jangan minta terus saja, apalagi itu. Ya, Pak. Berarti salah buat latar belakang. Kan udah ini Pak, apa tadi udah menurut si mantan nih tax avoidance merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak. Terus alasan kamu kan tadi bilang laba itu hubungan dengan nilai perusahaan saham ya. Ya. Habis itu kamu lihat data-data saham harga saham manufaktur di bursa itu gimana pergerakannya? Ya, Pak. Habis itu kamu tambah linear faktor-faktor apa yang pengaruhi nilai saham perusahaan itu di pasar modal, apa yang pengaruhi? Ya, apa saja pengaruhi? Ya. Pak. Ya, siap. Dari pengaruh itu apakah ada tax avoidance nggak mempengaruhi? Nah, baru kamu jelaskan tax avoidance-nya. Ya? Iya, Pak, ya. Ya, sekarang menjelaskan apa lagi itu? Itu tambahan tuh. Ini udah tadi, Pak. Apa? Ini udah tadi yang saya udah jelasin. Ya, habis itu kamu jelaskan apa? Kan kamu belum menjelaskan nilai saham itu ya. Pertama belum jelaskan, terus belum jelaskan juga faktor-faktor apa yang pengaruhi nilai saham itu. Kamu belum jelaskan kan? Habis itu apa lagi kamu jelaskan? Habis itu apa lagi? Saya salah naruh ininya nih. Kamu kelima jangan nyontek nanti ketahuan Iya, Bang, namanya teks saya salah naruh ininya. Malah duluan tax avoidance daripada dependennya. Nah, ini nilai perusahaannya ya. Iya, Pak, ini nilai perusahaannya. Terus dalam perusahaan itu kan manajer punya tujuan buat ningkatin nilai perusahaannya, Pak. Buat keuangan itu terdiri keputusan investasi dan keputusan pendanaan. Keputusan investasi ini yang merupakan alokasi dana, baik dana yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan, Pak. Nah, kan kita ngambilnya yang dari luar nih, Pak. Dari saham. Terus ini juga mempengaruhi untuk ketersediaan dana perusahaan yang berasal dari internal. Terus nilai perusahaan yang tinggi kan itu dibutuhkan oleh perusahaan untuk dapat mempengaruhi minat para modalnya tuh, Pak. Nah, baik untuk para pemilik modal maupun menginvestasikan modalnya tertentu memiliki tingkat return atau keuntungan yang merupakan bagian yang diperoleh
dari investasinya berupa dividen untuk pemegang saham. Itu berdasarkan jurnalnya Colis. Terus ini belum ya Pak, kalau nilai apa untuk mengukur nilai perusahaan belum kan ya Pak? Apa? Kalau untuk mengukur nilai perusahaannya belum di bab 1 apa gimana Pak? Saya jelasin ini cuman jelasin apa namanya kayak apa ya? Cuma jelasin langsung gitu aja Pak, nilai perusahaan diukur. Kamu ukur apa maksudnya? Ukur apa? Ini kamu cerita nilai perusahaan, habis itu kamu ceritakan apalagi itu masing-masing variabel. Kamu ceritakan yang kamu ceritakan itu apa? Variabel pengaruh ya itu kan terputus. Nah, habis itu kamu ceritakan masing-masing variabel itu singkat aja. Kalau diceritakan juga apa-apa. Penelitian sebelumnya seperti apa? Ada nggak penelitian sebelumnya sudah meneliti? Iya Pak, ada. Ya, singkat aja. Mana ya? Terus kamu lewati apa tuh? Apa isinya tuh? Lewati apa? Yang kepemilikan institusional, Pak. Hah? Ini variabel moderasinya, Pak. Iya, sebelumnya apa lagi itu? Sebelumnya apa lagi? Sebelumnya ini kamu menjelaskan apa? Konsep masih variabelnya? Iya, masih variabelnya, Pak. Saya salah naruh paragrafnya, Pak. Ya. Jadi kamu catat, aku ketik lah, kamu biar terbakang tuh apa saja. Coba ketik di bawah nih, ketik di sini nih, ketik di sini, ketik. Ya ketik di sini, di setelah latar belakang ketik ya. Bagus ketik aja. Jadi latar belakang isinya, isi latar belakang. Satu, isi latar belakang ya, satu. Ya. Ya. Menceritakan apa? Menceritakan nilai perusahaan. Perkembangan nilai perusahaan di pasar modal. Nilai ESG itu apa kamu jelaskan ya? Keseluruhan. Terus yang kedua menjelaskan. Yang kedua, kok jauh sekali? Yang kedua berikutnya aja, aduh. Ini ya, bukan subjudul, isinya itu ya, bukan subjudul ini. Ya. Isinya itu. Kedua, kamu menjelaskan apa? Bagaimana perkembangan itu kedua. Terlalu. Yang kedua itu kamu ceritakan perkembangan nilai saham di manufaktur. Ya. Manufaktur. Ya. Kemudian ketiga, menjelaskan kasus-kasus fraud penerimaan pajak di perusahaan industri manufaktur. Ada nggak kasus-kasusnya yang terjadi selama setahun terakhir ini? Ada nggak? Ya, nanti saya cari Pak. Ya. Yang keempat, apa aja kira-kira mempengaruhi harga saham itu apa saja? Untuk harga saham apa saja? Ya. Dan apa kaitannya dengan fraud? Dengan apa penerimaan pajak apa kaitannya? Ya. Iya. Jadi berikutnya kalau mau ceritakan berikutnya. Bentar Pak. Yang kelima kamu ceritakan apa masing-masing variabel yang masuk dalam penelitian kamu yang melihat pengaruhnya terhadap nilai saham itu apa saja. Ya variabel. Yang panjang boleh singkat cerita variabelnya. Ya, oke Pak. Yang keenam, ceritakan penelitian sebelumnya terkait dengan variabel kamu teliti. Nanti melihat ceritakan penelitian sebelumnya, singkat aja ya, penelitian sebelumnya yang nanti melihat penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian kamu relevan dengan penelitian yang kamu teliti. Dan juga jelaskan riset gap di situ, riset gap. Jelaskan riset gap di situ. Penelitian sebelumnya yang penelitian sebelumnya yang relevan kamu teliti. Jadi singkat aja. Ya.
Kemudian untuk dan jelaskan ada set gap atau enggak? Jelaskan set gapnya, jelaskan set gapnya. Terus berikutnya, ya, penelitian kamu itu penelitian kamu mengacu ke jurnal utamanya apa? Jurnal acuannya, Pak. Jurnal acuannya yang utama. Replikasi siapa penelitian kamu ini? Oh iya iya. Ya. Siapa? Apa persamaan dan perbedaan yang kamu lakukan? Iya iya. Nah, itu terbaik. Itu dulu kamu perbaiki ya. Itu ya. Iya, Pak. Oke, Pak. Oke, itu aja lu. Itu perbaiki ya. Oke, makasih, Pak. Ya. Ya udah, Pak, kalau kayak gitu. Ya, ya, Mas ya. Ya, oke, Pak. Ya, oke. Makasih, Pak ya. Ya, ada mau tanyakan nggak? Sebentar. Nggak ada lagi sih, Pak. Cuma nambah, berarti saya tuh kan udah punya 6 jurnal, nambah 4 jurnal inter lagi, Pak ya? Jurnal itu bukan jangan dibatasi sepanjang jurnal itu sudah menjelaskan relevan kamu terkait variabel kamu teliti, bisa 10, bisa 12, bisa 15. Satu variabel itu minimal 2, 3 lah. Kalau ada 5, maka 5 kali 3, 15, pasti 15. Ya, ini maksudnya. Iya, iya. Yang dibatasi gitu ya. Ini apa? Oke, apa lagi mau tanyakan? Sudah, Pak, sudah. 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 Terima kasih, Pak ya. Oke, sesama ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.